Alur manajemen pasien oleh kelompok 7. Disusun oleh mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 7. Pada video kali ini ada 3 topik, yaitu alur penerimaan pasien rawat inap, perujukan pasien, dan pemulangan pasien. Pertama, alur penerimaan pasien rawat inap. Dalam alur penerimaan pasien rawat inap, klien harus melakukan pendaftaran kepada petugas pendaftaran dengan memberikan berkas-berkas yang diperlukan. Setelah dilakukan pemeriksaan di IGD dan pasien setuju untuk rawat inap atas anjuran dokter, kemudian petugas mempersiapkan ruang rawat inap pasien. Perawat IGD selanjutnya memberikan berkas pasien kepada kepala ruang. Kepala ruang akan memeriksa berkas-berkas yang diberikan oleh perawat IGD. Selanjutnya, kepala ruang memberitahu kepada perawat pelaksana bahwa akan ada pasien rawat inap. Pasien kemudian dijemput oleh perawat untuk masuk ke kamar rawat inap. Berikut adalah standar operasional prosedur di ruang rawat inap. Di dalam ruang rawat inap, perawat memberikan informasi terkait fasilitas kamar, cara penggunaan, dan kebijakan jam kunjungan kepada pasien dan keluarga. Topik yang kedua, alur perujukan pasien. Untuk merujuk pasien ke rumah sakit lain, informasi akan diberikan kepada pasien atau keluarga bahwa pasien perlu dirujuk. Kemudian, dokter memastikan kondisi pasien memungkinkan untuk menempuh ke tempat yang dituju. Dokter akan menulis surat rujukan dan petugas menyiapkan alat transport yang sesuai. Dokter menetapkan apakah pasien perlu didampingi oleh petugas rumah sakit, kemudian pasien dipindahkan ke alat transport lalu diberangkatkan. Merujuk pasien ke dokter lain di dalam rumah sakit.
Dokter akan menyampaikan informasi bahwa pasien perlu dirujuk kepada dokter lain yang sesuai dengan kompetensi. Dokter membuat surat rujukan dalam dokumen rekam medis, kemudian petugas menghubungi dokter yang dituju, dan dokter penerima rujukan akan menindaklanjuti. Kemudian dokter penanggung jawab pasien akan berpindah ke dokter yang dituju. Topik yang ketiga, discharge planning atau pemulangan pasien. Hal-hal yang dilakukan dalam discharge planning, pertama, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau holistik pada pasien untuk memastikan bahwa pasien tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Dua, persiapkan discharge planning. Meliputi resum perawatan pasien di rumah sakit, resum rencana perawatan pasien selanjutnya, regimen pengobatan pasien, detail perawatan lebih lanjut atau terapi yang harus dilakukan pasien, serta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk keadaan emergensi. Ketiga, pastikan keluarga berperan aktif dalam pemulangan pasien. Keempat, nilai juga aspek sosial, budaya, etnis, dan finansial pasien dan keluarga. 5. Menentukan bersama keluarga tempat perawatan selanjutnya setelah dipulangkan dari rumah sakit. Ketujuh, finalisasi rencana keperawatan dan atur proses pemulangan pasien. 8. Siapkan lembar inform consent pemulangan pasien untuk ditandatangani pasien atau keluarga. 9. Persiapkan surat diperbolehkan pulang yang diketahui oleh dokter penanggung jawab pasien dan surat pengantar pembayaran yang sudah ditandatangani oleh kepala ruang. Pasien mendapatkan surat keterangan pulang setelah menyerahkan bukti pembayaran. Persiapkan transportasi yang akan digunakan dan anjurkan pada pasien untuk melakukan kontrol yang disarankan.